Najwa. Dan ini Agnes Mo. Ini catatan Najwa X. Agnes Mo. Yeay. Dan ini adalah mata Agnes. Jangan, tolong jangan diambil alih. Soalnya mungkin bisa ngambil alih, secara kan kamu dulu presenter, tapi I could never. Tapi aku dulu presenter anak kecil. Gitu ya? Jadi kan nggak mungkin aku mata. Dulu gitu ya, terlalu ya? Cuma at least kamu pernah melakukan itu. Aku tuh nggak bisa nyanyi sama sekali. Tapi pasti bisa dance. Gak bisa. To the point adalah waktu dulu ada, ingat gak sih kamu dulu tuh ada SKJ, Senam Kesegaran Jasmani? Iya dong. Aku tuh dulu saking gak bisanya gerak ya, sampai ada guru les privat untuk aku SKJ. Serius? Karena I cannot move. Sementara Agnes Mo dong, jalan aja tuh udah kayak tarian. Oh, kalau a woman harusnya cantik, rambut panjang, high heels. Begitu aku pakai dress, nah ini nih yang cantik gitu. Ini baru cantik gitu kan. Sementara buat aku, Tapi kamu kapan gak cantik sih? ternyata Najwa ini bisa ngegombal. Ingat gak sih yang pas kita di Line Awards itu? Iya. Terus kan fotonya kan sempat ramai di Iya, medsos gitu. iya. Terus banyak banget yang terus bilang kapan nih collab dan sebagainya. Iya, udah gitu pas lagi ada di Instagram kalau nggak salah, I said something like, hey see you soon. Terus mereka semua pada berspekulasi, oh my god ini pasti lagi mau ngobrol gak sih? Cuman ya, the beauty of social media. The beauty of social media, Iya. dan banyak banget. So, we actually ask them, apa sih topik yang mau dibahas kalau catatan Najwa collab sama Agnes Mo. So, this is macam-macam. Bahas bikin kerajaan baru. All women gitu All ya. women, all queens. Oke, terus jangan lagi ada artis terkenal karena prestasi, harus sensasi, harus prestasi. Oke. Terserah mau ngomongin apa aja, semua obrolan pasti seru. Aku siap mendengar Mbak Wasihku, Najwa Shihab dan Kak Agnesku. Please buruan collab. Eksistensi perempuan di era modern. I like that one. We can talk about that. It's always fun to talk about perempuan. Yeah, of course. Oke, ngobrolin beras bulog. Mungkin episode berikutnya ya, Mata Agnes. Terus apa lagi nih? Suka duka di US, woman produktif di era kini, Kayaknya banyak yang pengen kita ngobrolin perempuan women, ya. So let's talk about perempuan. Let's talk about that. Aku senengnya ngelihat all the staff dan the crews di sini itu equally jumlahnya itu sama. Ya kan, banyak perempuannya. Kalau dulu aku ngerasa pada saat lagi aku masih kecil, dominannya tuh pasti cowok. Kayaknya kalau misalnya cewek tuh makeup artist. Cuman nggak banyak yang emang literally di lapangan. Jadi aku pengen salute to you juga, maksudnya memperkerjakan bukan hanya male aja tapi juga female yang kompeten gitu. Oh, thank you. Actually, seluruh founder Narasi tuh semuanya perempuan. All the founder. Me, Keket, Katrina Davi, and then Citra. Dan seluruh BOD itu up until 2 bulan yang lalu, seluruh manajemen BOD-nya itu semuanya perempuan. Oh, wow. Yeah. Strong-minded women. Jadi kita memang merasa, I don't know about you ya, cuma kalau di industri ini perempuan kayaknya actually lebih berempati, lebih bisa mendengarkan dengan hati, and then lebih bisa relate ke orang, and then ada yang bilang wah woman entrepreneur itu nggak akan berani take risk. Actually, we do take risk. Yeah, because every single day of our lives we take risks. Definitely. Maksudnya kita malah terbiasa multitasking, kita terbiasa untuk memilah dan sebagainya. Ya gimana misalnya kayak aku waktu itu ngelihat dari kecil aku ngelihat ibu aku jadi ibu rumah tangga, tapi juga ngurusin karir aku itu kan multitasking banget gitu. Dan dia excel in both gitu. We can actually excel in both. Dan aku rasa kenapa tadi aku bilang cewek itu udah terbiasa taking risk, especially karena we know that the society that we live in, biar gimana kan masih banyak banget double standard. Like we call this like double standard of society. Walaupun anak muda zaman sekarang kayaknya break that barriers. Makanya aku kayak vote for anak muda banget ya gitu. Generasi muda tuh break the barriers. Tapi perempuan, I feel like kalau laki-laki bisa
segini atau achieve segini dengan effort yang 2 atau 3, kita effortnya harus 10 untuk bisa dapetin hasil yang sama. Iya. Gitu. Dan apa namanya, banyak yang nggak sadar they have that potential. Banyak banget gitu anak-anak muda, anak-anak perempuannya ya, yang merasa, aduh gue tuh nggak cukup kuat, gue tuh nggak, I don't know whether or not I can do this gitu. Jadi banyak yang nggak sadar malah ngerendahin dirinya sendiri. Dan pada saat lagi kuat, bukannya di-embrace kadang-kadang sama society. Misalnya kita punya sesuatu hal yang, oh like I know I can do this, I wanna do this, I have this dream, bukannya di-embrace, tapi udahlah itu bukan kodratnya, ya kan? Itu bukan kodratnya. Pokoknya kalau perempuan tuh kayaknya kodratnya tuh cuman boleh di rumah doang. Kodrat kita tuh cuma 4 yang perempuan ya. Mens, nggak apa-apa kan ngomong mens, menstruasi, it's very common name. Hamil, melahirkan dan menyusui. Selebihnya we can do everything yang laki-laki lain bisa lakukan. Exactly. Tapi do you ever feel that merasa di industri ini ada batasan-batasan? Apa ya? Let me think ya. Kalau menurut aku sih, sebelum aku jawab pertanyaan itu ya, Manana, aku tuh dari kecil, I've been watching how my mom raised the family, tapi juga dia bisa tegas ke orang. Dia sangat menjunjung tinggi yang namanya prestasi. You have to work hard. Jadi, I have that privilege to watch a strong woman raising me. Jadi buat saya, to become a strong woman itu kayak normal gitu. It's normality. It's normality, bukan kayak sesuatu hal yang wah gitu. Tapi karena aku juga masih sering syuting, terus udah gitu kita juga sering berdialog sama orang-orang yang mungkin tidak punya privilege yang sama, bukan cuman privilege dari society ya, tapi education level, ya kan, expectation dari family-nya, yang dimana mereka merasa, aduh kayaknya nggak boleh nih kalau aku punya mimpi yang lebih besar dari my husband atau my spouse, ya kan, karena aku tuh cewek, harusnya aku harus bisa masak. Kenapa nggak dua-duanya? Yang cowok bisa masak, yang cewek juga bisa masak, ya kan? Suamiku bisa masak, aku nggak bisa. Ya nggak apa-apa juga. So And my mom juga sama. Aku bisa masak, my brother bisa masak, my mom nggak bisa masak. Tapi it doesn't mean that she's not as good as the other people, gitu kan. Kalau malah aku belajar untuk jadi orang seperti ini justru dari seorang perempuan strong yang nggak bisa masak. Tapi ya itu, maksudnya kalau misalnya kita mau fokus on the double standard of society atau patriarchal society yang kita sekarang live in, pada akhirnya kita kan jatuhnya kayak anti-men ya. Padahal sebenarnya feminist itu kan bukan anti-men, feminis itu cuman empowering women. Artinya bukannya kalau kita empowering women, artinya kita jadi kayak menganggap cowok itu lebih rendah. Sebenarnya kan bukan itu yang kita perjuangkan kan. Setara itu memang bukan sama, kita nggak sama tapi kita setara gitu. Betul. Dan buat aku, empowering women adalah by me giving women choices. Aku pro-choice. Pro-choice itu maksudnya kalau mereka mau jadi ibu rumah tangga, sok go ahead and do that if that makes you happy. Tapi if you feel like you don't want to have a family, tapi you want to focus on your career, then by all means do it gitu kan. Karena aku rasa cowok juga banyak ya kan yang memilih untuk gue pengen fokus di karir aja. Tapi respon yang dikasih sama society pada saat lagi laki-laki memilih itu sama perempuan yang memilih itu, responsnya tuh beda. Responsnya kalau cewek, what? You don't wanna get married? Hah? Belum ada anak? Hah? Sementara kalau cowok, oh iya sih, itu sih hebat sih dia. Soalnya karirnya fokus sama karir, tapi mementingkan jangka panjang. Buat dia tuh nggak penting yang lain. Ini yang memang penting dalam hidup. Iya, jadi buat aku kayak gitu kan nggak adil gitu loh, Manana. Tapi it happens everywhere dan bukan cuma di not just di Indonesia, tapi I think everywhere gitu. Di Amerika bahkan sekarang kan mereka malah justru menyuarakan itu soal gimana harus pendapatannya harus sama, gimana soal ada movement Me Too dan sebagainya. So it's happening everywhere. Tapi memang menurutku menjadi super penting sih untuk Agnes, untuk saya, untuk perempuan-perempuan
yang memang punya kesempatan, Yeah. yang memang punya dosis kemerdekaan untuk Yeah. bisa memilih, Yeah. menyuarakan itu Yeah. untuk kasih kekuatan kepada perempuan-perempuan lain yang mungkin belum ada dalam posisi yang cukup Yeah. cukup merdeka untuk Yeah. menentukan pilihan. So Kan- it's very important to speak, untuk ngomong ini terus. Yeah. I've been saying this udah beberapa lama Yeah. and I'm so glad gitu. Yeah. Maksudnya Agnes Yuwana juga akan menyuarakan hal yang sama Yeah. karena I think it's very important. Dari dulu sih aku dari kecil aku selalu mungkin dari kecil aku lebih ke actionnya, aku menyuarakan tentang equality in women adalah misalnya contohnya aku pada saat lagi ke awards misalnya, aku sometimes like aku pakainya misalnya kaos dan bukan kaos ya, maksudnya baju yang mungkin agak sedikit berbeda dari standard of beauty yang orang expect from a woman. Ya kan, kalau a woman harusnya cantik, rambut panjang, high heels. Begitu aku pakai dress, nah ini nih yang cantik gitu. Ini baru cantik gitu kan. Sementara buat aku, Tapi kamu kapan nggak cantik sih? ternyata Najwa ini bisa ngegombal. Nah, tapi maksud aku, loh, tapi aku yang pakai sneaker sama aku yang pakai dress kan mukanya nggak beda. Enggak. Tapi kenapa? Kakinya aja. Yang satu, ya, nah ini makanya kita perempuan Udah janjian pakai nggak beneran sneakers. cewek banget nggak sih? Jadi nanti kita pakai heels atau sneaker. Cewek banget. Iya, Kita sepakat sama pakai sneakers. sama Oke. pakai sneakers. Terus? Ya aku dari kecil aku pakai baju yang agak yang maksudnya yang nggak sesuai dengan paradigma what a woman is supposed to look like atau a woman is supposed to wear gitu kan. Tapi puji Tuhannya maksudnya aku punya seorang ibu, a really strong woman yang selalu bilang you wear whatever you're comfortable in. Dan pada saat itu ibu saya bukan hanya berbicara tentang you wear whatever you're comfortable in, tapi dia pada saat itu secara tidak sadar membuat aku merasa secure in my own skin. Iya kan? Dan itu buat saya sense of security in life, pada akhirnya itu akan membentuk mental kita how we watch atau how we look at other things in life. Yes, Iya kan? definitely, Karena kalau misalnya definitely. kita mungkin tahu ya kalau anak-anak yang mungkin dilahirkan di keluarga yang mungkin they don't feel accepted, pada akhirnya gedenya nggak ada percaya diri. Yeah. Terus Yeah. they always seek for other people's attention and other people's validation. Yes, Yang padahal yeah. belum tentu Banyak other banget tuh people's pelaku itu. bullying itu berasal dari korban juga. True. So cycle-nya itu Iya. sih yang sering kali orang nggak sadar. Dan mungkin ini Tapi yang do you ever feel sometimes judgment itu justru datang dari sesama perempuan? Of course ya, maksudnya itu makanya kenapa aku bilang tadi mungkin kita nggak cukup hanya dengan decreasing patriarki yang ada di society, tapi justru empowering the women. Salah satunya, contohnya kalau misalnya ada perempuan yang misalnya nggak pakai makeup di social media. Kayaknya boleh nih kalau para perempuan ini boleh ngomen, oh my god, you're so beautiful in your own skin. Dan aku selalu berusaha untuk ngelakuin itu gitu ya. Maksudnya, oh ya, you're so beautiful. Karena itu kan... Jadi waktu kemarin kamu komen aku pas lagi jelek gitu maksudnya. Enggak, you look beautiful. You look No, I don't beautiful. trust you. No, but I do see beauty. Itu bukan kayak dari apa yang kita wear Iya, gitu iya. loh. Kalau misalnya emang you look beautiful itu kan semuanya dari inside juga ya, anak-anak. Maksudnya you look genuine and then you look comfortable, you look happy. Itu it shows. No amount of makeup will cover your lack of security atau your lack of confidence. No amount of makeup, no amount of filter can cover your bad personality. Jadi buat aku, pada saat lagi aku ngelihat sosok perempuan yang maksudnya you just not only that you're beautiful, tapi you just kayaknya comfortable in your own skin itu kelihatan gitu. Dan itu yang maksudnya aku sering gitu aku ngomongin juga ke my staff or whatever, biar gimana kan ada tuh yang kadang-kadang tuntutan keluarga. Oh, kamu udah umur segini loh, nggak mau stop doing whatever you're doing supaya bisa fokus ke cari cowok gitu. For me it's like I don't get it. Like itu Kamu masih suka ditanyain gitu nggak?
Kalau keluarga sih untungnya keluarga progresif ya. For them, mereka lebih fokus on my character rather than the character I'm marrying. You know what I mean? They focus on my character. Karakternya Agnes gimana? Bukan karakter si cowok yang Agnes mau marryin gimana gitu. So like I've been focusing on that, like how to be better, a better person, a better woman. Tapi biar gimana kan kalau misalnya di social media, untungnya saya jarang banget bacain komen ya. Oh, kamu jarang baca komen? Oh jarang banget. Kenapa? Terlalu banyak ya? I don't know, kayak for me kayak komen yang perlu didengar itu adalah orang-orang yang bener-bener tahu aku. Jadi kayak my family itu kalau they're my biggest critic. Jadi kalau misalnya aku ada kayak gimana dikit, mereka yang akan pertama kali kasih tahu aku. And then my best friends gitu. But anyways, ada yang misalnya kayak ngomong, aduh Nas, kenapa sih gitu ya kan? Komplain, kenapa sih mesti fokusnya karir mulu? Ntar telat loh, nggak bisa, seolah-olah kayak tujuan utama seorang perempuan itu kayak harus merit sama orang gitu. I feel like it's so degrading ya, karena value-nya seorang perempuan adalah value dari perempuan itu sendiri. Value perempuan itu tidak depend on who you're marrying. Dan kembali ke itu, terkadang tanpa sadar atau bahkan mungkin secara sadar dilakukan, yang merundung sesama perempuan, dan ini banyak penelitiannya, justru malah perempuan yang lebih sering menjatuhkan sesama perempuan lain. There's this called Queen Bee Syndrome. Kalau Mbak Najwa sendiri di lingkungan Mbak Najwa sering nggak sih ngelihat kayak gitu? Happens everywhere sih, happens everywhere. Secara terkadang dalam bentuknya spesifik cibiran, ada yang pujian tapi nyindir gitu. Dan menurutku memang sebel banget tuh kalau nyindir. Itu cewek banget. Sometimes ya karena apa ya, mungkin karena memang kita tanpa sadar sejak kecil tuh memang udah di brought up seperti itu sih sometimes gitu. Bukan oleh family ya, tapi oleh lingkungan sekitar. Sering dibanding-bandingkan, sering kemudian dinilai, semuanya dinilai. Cara berpakaian dinilai, kalau kita udah punya kalau udah kawin suaminya dinilai kerjanya dibanding-bandingkan kerjaan. Kalau udah punya anak, yang satu nyusuin, yang satu nggak nyusuin dinilai juga. Yang satu gimana bajunya, gimana wah dia pakai jilbab, dia enggak. Semuanya dinilai dan seringkali itu justru dilakukan sama perempuan gitu. Kita nggak sadar, kita seringkali malah ngejatuhin sesama perempuan lain. So I really like your point gitu, gimana justru harus go out there muji. Makanya aku spesifik tuh di narasi, wah perempuan-perempuan lu ngomong gitu. Maksudnya show yourself gitu. Harus tunjukin kalau memang ini idenya si perempuan ini, bukan idenya yang laki-laki, sebutin ini idenya yang perempuan ini. Karena communication itu kan maksudnya solusi itu baru akan didapetin dari conversation. Tapi kalau misalnya perempuan itu tidak diperbolehkan sama society untuk speak up, gimana caranya kita punya solusi gitu kan? Sebenarnya kalau menurut saya, asalkan kita bisa open the dialogue dengan cara yang benar, harusnya nggak jadi masalah gitu loh. Jangan ada orang yang wah ini kalau speak up artinya kurang ajar gitu. Padahal sebenarnya kan bukan itu intensinya. Intensinya adalah to bring up that problem supaya nantinya generasi berikutnya kita gimana caranya bisa find the solution for this equality gitu kan. And it's okay, bukan hanya it's okay, harus punya mimpi, harus punya ambisi. I remember when you said a long time ago that you wanna go international, kalau mau mimpi punya Grammy, dan waktu itu kan sempat dicibir gitu. Oh, mimpinya ini banget dan sebagainya kan. Why we have to have a dream gitu. Karena kan anak kecil aja kalau ditanya mau jadi apa? Mau jadi dokter. Gitu kan, dan cuman kan orang kalau kita ngomongin masalah kasus itu ya, orang anak kecil bilang oh saya mau jadi dokter, kan kita nggak mungkin seminggu kemudian mana katanya mau jadi dokter, kan nggak mungkin gitu. We know that there is a process and everything. Dan saya pada saat lagi waktu itu saya belajar justru bukan untuk memendam bukan ambisi ya, tapi cita-cita sebenarnya gitu, cita-cita. Bukannya malah jadi, gue jadi nggak berani ngomong, tapi justru semakin saya speak up. Semakin saya speak up through my actions gitu. Pada akhirnya, oh iya ya ternyata bisa gitu. Oh iya ya, akhirnya sekarang semuanya berusaha juga untuk bisa go international. Tapi kenapa enggak? Justru malah harus speak up, harus dan jangan nanggung kalau mimpi itu. Iya betul. You have to say it gitu. They say that if ada yang bilang kan
if your dream doesn't scare you, then you don't dream big enough. Yes, yes. Gitu. Dan pada saat waktu itu it scared me. I didn't know that it was gonna happen. I didn't know that it was possible. You know, like I didn't know. Cuman aku cuman yakin bahwa I have to have that goal. Karena pada saat lagi kita punya goal yang segini, secara psychologically ya, kita tuh fokus ke sini dan our effort jadi 2 kali lipat lebih gede. Kalau standar kita udah di sini, kita jadi gampang puas, kita jadi tapi mungkin juga sih Mbak Nana, mungkin nggak ya orang-orang yang takut bermimpi, sebenarnya itu juga karena mereka takut kecewa. Dan buat aku, it's an act of cowardice. Jadi orang yang sebenarnya nggak mau untuk punya standar atau tidak mau mendengar orang lain punya standar segini karena sebenarnya dalam dirinya sendiri mereka nggak pede dan mereka takut kecewa. Dan buat saya, man, like you gotta live, you know, like kita harus punya itu gitu. Dan seringkali justru ini malah ya sadly adalah seringkali justru perempuan sih yang merasa nggak cukup pede, nggak cukup punya kekuatan, nggak cukup not smart enough, not beautiful enough. Seringkali itu malah kita yang menganggap rendah diri kita sendiri gitu. Dan penting makanya untuk nggak apa-apa punya ambisi, punya cita-cita. Tapi memang susahnya adalah seringkali, and I said it many times gitu ya di beberapa catatan Najwa juga. Karena kalau perempuan sukses itu biasanya korelasinya negatif. Sementara kalau laki-laki sukses dinilainya luar biasa. Jadi bahkan perempuan sukses pun kadang merasa ragu menunjukkan karya gitu, menunjukkan I've made it loh. Karena then by that time orang akan ngeliat dia, wah ini orangnya pici banget nih. Ini orangnya pasti ambisius dan sebagainya. You know what I mean? Jadi kita akhirnya ragu-ragu gitu. Dan bingungnya aku juga ya Mbak Nana, maksudnya kalau cowok kan kayak gitu, oh karir gue, wah semuanya kayak wow. Ini cowok idaman nih ya kan, karirnya bagus ini. Tapi kalau cewek, bener seperti kata Mbak Nana juga, seolah-olah kesuksesan kita itu dikorelasikan dengan lack of something. Misalnya korelasinya, oh berarti nih dia nggak punya keluarga, oh berarti nih dia nggak bisa jadi ibu yang baik. Oh kalau dia sukses artinya kenapa semua harus dikorelasikan ke situ? Pokoknya jadi nggak disukain aja. Perempuan sukses jadi nggak disukain. Kalau laki-laki sukses, wah dipuja-puja, digila-gila. Iya betul. Which is itu yang harus menurutku yang harus kita dan komunitas dobrak. Betul. Dan komunitas yang bisa dobrak itu adalah kita sendiri, the women. Karena nggak bisa kita again ya. Tapi kamu suka dibanding-bandingin gitu nggak? Every day deh pasti kayaknya. Selalu diadu-adu sama yang lain gitu ya. Cuman kalau saya ngelihatnya, artinya mereka ngelihat saya sebagai salah satu standar. Iya kan? Saya kalau nggak dibanding-bandingin ya nggak dianggap gitu. Jadi I always try to like change the mindset. Yes, it gitu. is positive. Iya, jadi berarti gue yang dibanding-banding, karena mereka see me as a standard gitu. Thank you. Cuman soalnya kalau nggak gitu Nana, kita jadi kayak terkungkung sama in our bubble yang seolah-olah tuh jadi victim gitu. Iya, I agree. Tapi maksudku gini, seolah-olah tuh jadi Agnes versus siapa gitu. Yang ramai-ramai kan Agnes versus Anggun, dan kemudian seolah-olah kalau udah suka sama Agnes nggak bisa suka sama Anggun. Seolah-olah tuh jadi kayak harus kompetisi, harus di. Iya, itu sebenarnya nggak make sense ya. Padahal aku membangun tuh baik banget. kita tuh baik banget dan kita sering juga DM juga di Instagram atau di Twitter. Masa kita we're fine gitu. Dan sebenarnya ini terjadi juga di Amerika, bukan cuma di sini aja. Kayak contohnya Cardi B sama Nicki Minaj, ya kan? Oh kalau udah suka Cardi B artinya harus tim Cardi B. Lu nggak boleh suka lagi sama Nicki Minaj. Sementara I actually like both gitu. Kenapa nggak boleh gitu? Sementara artis di Amerika kan saya juga boleh. Oh saya suka John Legend tapi saya juga suka rapper siapa gitu kan. Saya itu nggak apa-apa. Ya itu ya komunitas yang harus bisa mendobrak paradigma itu atau this bullying itu adalah komunitas ya kita sendiri, harus mulai dari kita sendiri. Give example. Kalau Agnes tuh paling heboh kalau misalnya lagi ngomongin aku sama Mbak Nana. Jadi menurut mereka kita tuh share the same values gitu loh. Kita maksudnya tentang fairness, tentang equality, tentang good values in life. Makanya mereka pasti dengar kalau kita mau ngobrol, mereka tuh oh my god, like I can't wait for this. Tell me more about Agnes, karena mereka tuh kayaknya solid banget. Kayaknya paling solid fansnya tuh
Your fans are like really hi Agnation. Kalau Agnation tuh mungkin gini ya, karena satu, aku tuh nggak pernah ngomongin orang lain. Like even pada saat lagi saya tahu ada orang-orang yang ngomongin saya nggak pernah sekalipun. Mana aku tuh nggak pernah Self kontrolnya dari mana ya? My mom sih. Okay. My mom. She sounds incredible. Oh man, like she's so incredible dan very tough juga ya. Very tough. tapi itu bagus ya. Wawancaranya Agnes kayak seru ya. Dia disiplin gitu. Tapi kan itu ya, kontrol yang the biggest control atau the biggest power itu buat saya tuh power over oneself, power self control ya. Dan saya selalu gini, prinsip saya untuk jadi orang yang benar itu tidak tergantung sama apa yang orang lain do to me. You know what I mean? Jadi kita nggak bisa jadi conditional good person. Karena itu artinya lu cuman baik kalau orang lain baik. Kalau itu ya orang jahat pun juga sama, ya kan? Orang criminals pun juga sama. Dia juga baik sama orang yang baik sama dia gitu. Tapi I wanna be a good kind-hearted person no matter what. Kan sebenarnya itu tujuan kita ya. Maksudnya as a person buat saya I wanna be that person, you know? Like aku pengen jadi good person, aku pengen jadi forgiving person even though bukan as long as, tapi even though other people misalnya nggak treat us fairly gitu kan. Dan that's what you're trying to convey also to the fan base. Yeah, to the fans. Dan aku selalu bilang love and forgive, love and forgive, love and forgive. Dan aku selalu bilang, oh kalau lu harus jadi orang baik, even pada saat lagi orang lagi nggak baik sama kalian. Dan itu yang akan membedakan kalian. So I think because I embody that dan aku ada example-nya bahwa memang secara action mereka juga tahu, even mau sampai saya dan ya ampun Mbak Nana yang mau cari masalah itu sebenarnya bukan karena they actually have problems with me. A lot of times karena ya either ya mereka emang pengen nyari panggung atau mau kayak gimana. I never said anything bad back to those people. Nggak pernah. Karena aku pengen, tujuan aku pengen ngasih lihat ke orang bahwa it's possible. Bahwa pada saat lagi ada orang yang nyinyirin kalian, it's possible that lu nggak nyinyirin balik. It's possible. Dan mungkin karena itu Agnation jadi apa ya, ngelihatnya itu lebih ke community ya. Community, oh gue pengen jadi orang yang lebih baik. Gue bukan cuma sekedar, oh gue suka nih artis karena lagunya enak. Tapi mereka tahu bahwa, oh I'm in a good community gitu. Jadi ada values yang memang mau di-share sama-sama. Exactly. Which is very important. Yeah, that's true. So, halo Agnation. Agnation tuh paling heboh kalau misalnya lagi ngomongin aku sama Mbak Nana. Jadi menurut mereka kita tuh share the same values gitu loh. Kita maksudnya tentang fairness, tentang equality, tentang good values in life. Makanya mereka pasti denger kalau kita mau ngobrol, mereka tuh oh my god, like I can't wait for this. Kayak banyak banget terus yang posting foto kita bareng dan sebagainya. They're so sweet sih, they're so sweet. They're so sweet. Dan mereka tuh jadi kayak apa ya, kayak soldiernya gitu. Mungkin karena mereka juga tahu kalau aku kalau misalnya lagi termasuk yang kemarin sempat ada rame-rame itu. Ya kalau misalnya itu ya aku sih I actually don't really wanna talk about it, tapi karena I think kamu udah ngejelasin iyalah, that's dan so true. sebagainya. Aku juga gak mau jelasin itu sih, karena buat aku itu udah lewat dan maksudnya man come on, like that's just ridiculous gitu loh buat aku. Cuman doesn't affect you in any way? No, karena buat aku I really didn't do anything wrong gitu. I really didn't do. Orang kan cuman mengambil satu beberapa detik dari 27 menit of a conversation and then mereka twist that ya kan. Dan masa Agnation pada satu waktu itu ya karena mereka ngeliat aku punya perjalanan bagaimana aku selalu promote Indonesia, I didn't have to but I chose to gitu. Mereka di situ yang bilang gitu, mereka yang di situ loh nggak gitu maksudnya gitu. And I think the reason why they did that is because they know aku orangnya biasanya kalau diomongin aku diem, aku nggak. Jadi buat mereka tuh kayak bala tentaranya lah yang maju. Mereka malah yang kayak enggak gitu. I really believe
menjadi Indonesia itu bukan karena garis keturunan, Betul. bukan karena dari mana kita berasal atau dari daerah Yeah, mana gitu. true. Menjadi Indonesia itu kalau kita punya niat dan upaya untuk sama-sama menjadikan negeri ini rumah untuk semua. So true. Bangsa ini belajar dari sejarahnya. Penting kita harus mau bicara hal-hal yang sensitif sekalipun, Betul. termasuk soal itu, soal Betul. SARA, soal Yeah. minoritas, mayoritas, Yeah. soal Kristen, soal Yeah. Islam, Yeah. soal Cina, soal Arab. Yeah, Let's just betul. talk about it Yeah, gitu, exactly. openly gitu. Yeah. Karena semakin nggak dibicarakan, jadi api dalam sekam Yeah. dan kemudian dimanfaatkan politik. Betul. Aduh, udah paling sebel nggak sih Iya. kalau kemudian politik masuk ada identitas, Iya. udah ada politik SARA dan sebagainya, Iya. dan itu memecah belah. So I Iya. think it's very important kita bisa comfortable untuk bicara soal That's ini so secara true. terbuka. Very very true. Karena again ya kita kan ya Bhinneka Tunggal Ika itu lagi itu kan sebenarnya dasarnya gitu loh. Itu slogannya kita. We have to be able to embrace it. Why can't I talk about it? Especially karena pada saat lagi aku talk about it, aku justru bilang bahwa even though aku ada keturunan ini, tapi I feel accepted gitu. Yeah, why not doesn't talk make me about less it? Indonesia. Exactly. Ini hidungnya kayak gini. Iya, hidungnya kayak gini. Warna kulitnya gini. Iya, sama ini, dan gitu. sebagainya. Karena ya itu aku percaya sih apapun keturunannya, garis keturunannya. I did a DNA test waktu itu belum lama oke. ini. Sebelum yang rame-rame Agnes itu sih. Dan itu hasil DNA-nya tuh nunjukin bahwa ternyata ada 10 garis keturunan nenek moyang. Wah, oh iya. Tapi it makes sense sih. It makes sense ya. It makes sense dari karena dia bilang katanya orang semuanya tuh sebenarnya aslinya awalnya dulu dari Afrika. Jadi bahkan katanya gen Arabnya itu sedikit lebih banyak gen Cina-nya. Oh, and then it makes me think dulu waktu kecil itu aku tuh suka diledekin onta. Tapi I never see that as a celaan sih. Really? Nggak, zaman dulu tuh tapi Oh kayaknya my God. celaan-celaan itu tuh nggak pernah menjadi sangat sensitif ya. Maksudnya Oh, kalau iya, sekarang iya. itu beda gitu kalau Iya kalau sih. kemudian orang ngait-ngaitin ras dan sebagainya. Tapi Iya, dulu iya, I never took it personally. Iya, iya. What about you? Even kayaknya kalau misalnya sekarang labels itu pasti kan diinin orang ya. Tapi kalau aku memilih untuk creating my own labels and stick to that, gitu kan. Karena kan label yang orang lain pikir atau orang lain taruh kepada kita kan, it doesn't mean that that's us, ya kan. Sama seperti kayak gini. Kalau kita perempuan, terus ada orang yang bilang, lu paling laki-laki, ngapain kita? Nih gue buktiin gue perempuan, ngapain? Like we know we're a woman gitu kan, kita nggak perlu buktiin gitu. Kalau kita tahu, dan itu makanya kenapa buat saya selalu promoting tentang embracing ourselves ya. Saya punya slogan itu I am me, my own version of me. Bukan your version of me, bukan my parents' version of me, but my own version of me. Karena pada saat lagi kita truly embracing and truly understanding who we are as a person, kita nggak segitu gampangnya termakan sama omongan itu. Oh, nih Agnes gini. No, I know that I'm not like that. Jadi nggak usah. Maybe it's because of that juga. Mungkin Mbak Nana pada akhirnya nggak ngerasa tersinggung karena you know exactly who you are, gitu. Nggak pernah merasa bukan Indonesia. Yeah, Ya, exactly. karena I really believe menjadi Indonesia itu bukan karena garis keturunan, Betul. bukan karena dari mana kita berasal atau dari daerah Yeah, mana gitu. true. Menjadi Indonesia itu kalau kita punya niat dan upaya untuk sama-sama menjadikan negeri ini rumah untuk semua. So true. Ini rumah untuk semua. Iya, betul. Dan intentionnya kita untuk bisa share the beauty of this country to other people gitu kan, dan orang-orang yang nggak tahu tentang Indonesia. Gitu. Kita nggak mau dijadiin kayak legacy yang itu loh, yang artis yang sukanya apa, you know what I mean, I don't know gitu kan, itu kayaknya nggak enak banget. Aku nggak follow artis sih, aku follownya cuma Agnes Mo, bisa dihitung jari sih. Aku nggak tahu artis, cuma kalau Agnes Mo aku tahu. Ngomong-ngomong soal Indonesia, jadi kan kita lagi mau bikin acara nih, Indonesia butuh anak muda. Oke. Karena that's what I've been saying gitu, Yeah. selama ini ke kampus-kampus, ke Yeah. berbagai platform gitu, Yeah. maksudnya we need anak muda Yeah. gitu, karena anak muda Anak justru muda kayak kita gitu. gitu. Anak muda kayak gitu. Nah terutama kalau nyambung gitu ya, karena anak muda itu yang tahu beda itu biasa.
Ya. Anak muda selalu mau belajar, masih punya energi, masih mau nyoba terus walaupun gagal nyoba lagi. Jadi ada banyak banget alasan kenapa kita nih butuh anak muda, dan kita butuh anak muda yang memang mau kerja, mau berkarya, nggak mau yang instan. And I think you proven that gitu with your whole career gitu. Mulai dari usia 6 tahun, maksudnya you work very hard gitu to get into this this position gitu. Tapi aku ngelihat sekarang banyak orang yang they don't want to do all the hard work, maunya instan, maunya langsung jadi gitu. Padahal kompetensi itu kan harus dibangun. You need to build up your CV, your reputation, your skill gitu kan. Mungkin sebenarnya kalau itu aku ngelihatnya karena terbiasa sama, karena kita ngelihat ya, oh makanan ada makanan yang instan, gampang, terus semuanya tinggal microwave gitu kan, nggak ada lagi orang yang pengen masak dari ini, semuanya udah ada gitu kan. Rasanya nggak enak loh. Rasanya beda kan? Iya beda. Yang dimasak pelan-pelan. Nah itu dia. Dan sense of belongingnya juga beda kan, cuma tinggal taruh microwave doang. Terus social media juga sama kan, oh berita semuanya cepet. Kalau dulu kita internet masih yang, tau gak sih zaman dulu yang modemnya masih ada bunyi. Begitu nyambung bunyinya langsung kayaknya seneng banget. Iya makanya ini nih, kayaknya begitu ada internet tuh kita udah bersyukur. Kalau sekarang kita ada internet aja nggak cukup, harus internet yang cepet. Pokoknya nggak boleh ada buffering. Ya, jadi nggak boleh ada buffering. Jadi kita kan beda. Kalau dulu kayaknya handphone aja kagak ada, handphone aja masih ini. Tapi ya that's the reality of the world ya kan, itu kan advancement of the technology yang pada akhirnya bagaimanapun juga itu affecting our psychology juga, karena kita terbiasa sama kayak gitu. Tapi makanya kenapa perlu orang-orang seperti kita atau orang-orang lain yang masih menjunjung tinggi proses to share that proses itu tidak mengkhianati hasil, satu, dan longevity, ya kan? Karena kalau mending ngomongin, gampang untuk jadi terkenal kayak air soda, tapi gimana caranya untuk bisa punya konsistensi, ya kan, longevity yang pada akhirnya create your legacy. Nah, aku setiap kali di wawancara, aku selalu bilang, fame itu tuh bukan my goal, gitu. Karena fame itu bukan my goal, pada akhirnya aku tidak cepat puas hanya karena aku punya fame, gitu. Aku punya fame, aku punya a goal. Jadi dari kecil aku dibilang sama Imam, yang lu harus fokusin itu bukan itu, tapi kerja kerasnya, tapi prestasinya, gitu. You know what? Karena sekarang banyak banget orang yang mengartikan sukses itu dengan populer. Jadi seolah-olah kalau lu populer artinya lu sukses. Padahal ada banyak banget orang yang bekerja dalam diam, ada banyak banget karya-karya yang tidak muncul tapi they're successful in life and to the society gitu. Cuma ya karena konotasi orang sukses itu populer, jadi orang berlomba-lomba yang penting gua ngetop. Karena atau money, simply money aja gitu. Yang penting gua ngetop. Jadi apapun yang penting dia ngetop. Dan itu yang your aim is legacy. My aim is legacy, karena sekarang my legacy adalah pada saat lagi nanti one day saya meninggal, orang akan ingat what's my legacy. Mereka nggak akan bilang bahwa legasinya Agnes itu apa gitu yang jelek. They're gonna remember, legasinya Agnes tuh love and forgive. Legasinya Agnes tuh work hard, consistent, dan punya work ethic yang bagus. Itu kan legacy kita ya. Kita nggak mau dijadiin kayak legacy yang itu loh yang artis yang sukanya apa, you know what I mean, I don't know gitu kan, itu kayaknya nggak enak banget. Aku nggak follow artis sih, aku follownya cuma Agnes Mo, bisa dihitung jari sih. Aku nggak tahu artis, cuma kalau Agnes Mo aku tahu. I have to say that to the camera because they're so powerful. Just Agnes Mo. See, I knew it we were gonna click. Makanya aku seneng tuh Mbak Nana pada saat lagi aku diajakin ngobrol juga, cause I know that pada saat lagi I talk to you, you'll get what I mean. Like you'll understand gitu. Karena I feel like bukan cuman aku doang nih yang lagi building legacy, tapi you as a person, you also building your legacy with Mata Najwa and your company gitu kan. And what do you like? What's your legacy now? Like actually? Tapi memang iya sih, karena I always aku tuh percaya apapun yang muncul di layar, apakah layar kaca televisi atau layar
HP gitu, apapun yang muncul di situ tuh bukan hanya akan berpengaruh sekarang, tapi akan mempengaruhi generasi yang akan datang, akan mempengaruhi gimana negeri kita akan dilihat gitu, akan mempengaruhi bukan hanya generasi yang ini dan yang sekarang. So I take very much itu it's a big responsibility I think untuk to educate anak muda, untuk ngajak anak muda bisa lebih cerdas, bisa lebih wise ngelihat informasi. And itu jadi salah satu pegangan aku di bukan hanya di Mata Najwa tapi di Narasi sih. Kalau setiap kali kita bikin konten, setiap kali kita bikin event dengan anak muda, setiap kali kita ajak kampanye dan sebagainya. Karena memang kuncinya di situ, gimana kita bisa bikin generasi anak muda yang kritis, yang berani bersuara, yang cerdas, yang juga kreatif. So it has been my goal sejak dulu sih untuk ikut membentuk generasi. Udah berapa lama? Kita we're going to celebrate 10 years nanti. Iya, 10 tahun Mata Najwa. Wow. Iya, di tanggal 19 Februari nanti kita akan bikin, dan itu tuh kita bungkusnya dengan gerakan Nes. Gerakannya kita namakan IBAM, Indonesia Butuh Anak Muda. Karena sekali lagi itu kita percaya negeri ini negeri yang sejarahnya dibentuk oleh anak muda, dan negeri ini patut dikelola dan diperjuangkan ke depannya justru oleh anak-anak muda. Jadi penting anak muda. Jadi penting banget anak muda yang peduli, yang kritis, yang peduli bumi, yang paham teknologi. Yang nggak mau cepet diadu domba, yang sadar kita beda itu biasa, yang cinta tanah air. So we need to create that, dan itu yang berusaha kita lakukan di Narasi dan membentuk gerakan itu. Kayaknya kita mesti do something together deh, karena itu sebenarnya sangat sejalan dengan what I have been campaigning atau promoting dari aku kecil ya. Bahwa maksudnya aku selalu dari pada saat lagi aku umur 17 tahun tuh, aku pada saat lagi diwawancara, oh Agnes sekarang udah ulang tahun yang ke-17. Aku bilang aku pengen di usia 17 ini aku bukan hanya kayak pengen yang penting udah gede nih, kelihatan udah gede, tapi aku mau memulai membuat keputusan yang dewasa. That was my sentence pada saat lagi I was 17 years old. Dan pada saat waktu itu aku berusaha untuk selalu membuat keputusan-keputusan yang bijak dan keputusan-keputusan yang dewasa dengan sharing bahwa anak muda, walaupun kalian umurnya masih dianggap belum senior, tapi you have a big impact in this country gitu. Aku sampai pernah juga buat lagu judulnya Muda, aku bisa gitu kan, kamu muda, kamu like literally the name of the song is Muda. Itu tahun kapan? Kapan ya? Muda. 2014. Ini ingat liriknya beberapa? Iya, of course. Ntar aku nyanyiin habis ini. Tapi it's literally itu tentang kamu muda, kamu bisa. Iya. Oh, I like that. literally itu, dan di situ ada verse pertamanya tuh, aku dengar ada yang bicara, papa mama aku punya cita-cita, dia baru berusia 5 tapi semangatnya sungguh sempurna. So itu verse pertamanya. Dan itu sebenarnya kayak tentang aku dan tentang aku ngelihat my niece. Jadi, ada yang ngomong nih, papa mama aku punya cita-cita. Dia baru berusia 5 tapi semangatnya tuh sempurna. I like that, semangatnya sempurna. Iya, jadi itu yang buat aku tuh like literally dan dilanjutin lagi, never in your life. Nah itu dia, let them talk. Pokoknya intinya tuh jangan pernah kita ngasih kesempatan buat orang berbicara bahwa lu tuh nggak bener hanya karena lu muda. Tapi justru karena you were young. You have to say that to the camera because that's so powerful. Iya, jadi jangan sampai ada orang-orang, don't let them talk down on you just because you're young, gitu. Jadi karena kalian punya usia yang muda, kalian punya semangat yang sempurna, kalian masih bisa punya energi yang luar biasa buat ngelihat begitu banyak situasi di dunia ini. You have time to progress, you have time to make solutions, you have time to inspire, gitu. Dan itu makanya aku sampai bikin lagu itu tentang muda, karena buat saya yang muda itu adalah jiwa kamu, gitu loh. See, I knew it we're gonna click. Yes. Jadi dari kecil tuh sampai aku di stage, aku tuh sampai bikin ini harus ini lightingnya aku udah bikin. Dan kamu tuh perfeksionis banget ya? I feel like I'm a visual artist gitu loh, Mana. Jadi kayak pada saat lagi aku nyanyi, aku udah punya ini harus kayak gini, lighting harus gini. Dan waktu itu pada saat lagi aku kasih tahu the director, dia bilang, oke, kalau gitu gini aja deh,
kamu brief the whole team. Dan waktu itu ulang tahun salah satu TV station yang luar biasa besar. Kebayang nggak sih umur like 16-17 tahun, like I have to brief the whole team tentang nih lightingnya harus kayak gini dan itu banyak yang wow like support, tapi nggak sedikit orang yang nyinyir. Tahu apa sih? Gitu Itu kan? nggak sedikit orang yang pada akhirnya menganggap bahwa manajemenku atau aku itu difficult. Hanya karena aku punya ideas gitu. Dan di situ aku ngerasa kayak ada pushback sebagai anak muda, ada pushback yang loh kok kalau aku pengen buat sesuatu yang bagus malah bukannya di-support tapi kok dianggapnya kurang ajar, ya kan? Bagusnya adalah ya tidak sedikit juga orang yang mendukung, ya kan? Dan di situ mungkin pada akhirnya membuat aku jadi semakin yakin bahwa wow kalau ternyata ini bisa terjadi sama aku, ini pasti terjadi sama anak-anak muda yang lain juga gitu. Makanya kenapa aku semakin push buat anak muda untuk bisa percaya terhadap visinya gitu. Karena sekali lagi Indonesia butuh anak muda. Yeah, for sure. For sure. For sure. Buat aku wind down, aku tuh hobi ngerjain matematika. Oh my god! Aku tuh Itu pelajaran yang paling aku nggak suka. Oke, that's definitely kita nggak sama. So, I found out something about you. Iya. Karena dan ketika aku tahu itu tuh aku langsung merasa oh wow ada kesamaan lagi gitu aku sama Agnes Mo. When you said in an interview kalau kamu tuh sebetulnya orangnya tertutup, introvert. Jadi kamu tuh sebetulnya nggak terlalu nyaman untuk bicara tentang diri kamu ke orang lain. And aku tuh langsung merasa oh that's me. Cuma karena memang pekerjaanku menuntut harus apa namanya ya terbuka, harus di public life, and then I have to fight that gitu. Tapi you also feel the same. I feel the same thing. Makanya kenapa mungkin dari tim aku dan orang tua, keluarga, sama teman-teman baik aku tuh sebenarnya mereka tahu bahwa the way I recharge itu sebenarnya menyendiri. Jadi aku tuh nggak bisa. Again ya, kalau soal kerjaan beda, like itu kan tuntutan kerjaan. Dan pada saat lagi aku umur 17-18, like I had to, aku juga ngerasa kayak oh man, like I'm uncomfortable. Tapi itu kan kita fight ya. Tapi pada saat lagi kita nggak diharuskan untuk fight that, aku tuh sukanya ya sama temennya itu aja, cuman bertiga ngapain dan nggak ke tempat-tempat yang hingar-bingar. Mungkin kan orang mikir wah Agnes Mo pasti tuh yang wah party apa dan sebagainya. No, like I don't like that. Aku tuh a homebody banget. Aku tuh pernah rekor aku tuh I was at home kayak for 5-6 days dan nggak keluar. Jadi karena semuanya aku bisa masak, bisa apa di rumah. Waktu itu karena I felt so tired dan kita udah dari show ke show. I didn't go anywhere. Like I was at home watching TV, kerja, masak. Terus ada orang yang misalnya my best friend datang ke rumah, tapi I didn't feel like I had to go outside supaya aku recharge. Justru aku recharge itu di komputer. Makanya I'm such a nerd gitu. And I feel like really nerd? I'm such a nerd. I'm such a nerd. Like aku tuh suka aku tuh hobi, jadi buat aku wind down, aku tuh hobi ngerjain matematika. Oh my god! Aku tuh pelajaran yang paling aku nggak suka. Oke, that's definitely kita nggak sama. Kamu hobi matematika? Aku tuh wind downnya tuh kayak gitu loh. Terus kayak gitu kayak nulis. Ngerjain matematika sih, you're such a nerd girl. Terus kayak nonton film kayak psychology atau nonton kayak film yang kayak Criminal Minds or whatever. I love Criminal Minds. I love Oh my god. Kayak seru banget pas udah selesai terus ketahuan penjahatnya. I love reading that. Kayak buku-buku kriminal dan Me too. Like aku tuh dulu my first like psychology book itu Sibyl yang tentang double personalities dan aku read itu pas lagi umur 14-an karena I really like that. Like aku suka psychology dari dulu. And I'm such a nerd. Mungkin itu yang kadang orang suka nggak tahu ya tentang I love reading books. Aku tuh suka les. What are you reading now, right now? Tutor. Ada yang spesifik nggak? Not really sih. Daniel's Dilemma. Cuman itu lebih ke. Do you read novels? I love novels. Banyak orang yang bilang kenapa sih baca novel? Tapi novel tuh sebetulnya tuh itu banyak banget manfaatnya buat kita sih. Yeah.
Iya. melatih empati, That's so true. bikin kita bisa tahu bagaimana posisi orang gitu dalam. Karena kan kita selalu ngeliatnya dari Iya, so I ini love reading novels. Yeah. So Me too, like I I'll love. send you some novels that I like. Iya, Yeah? me too. Okay. Aku suka juga yang non-fictions gitu juga aku suka. Tapi that's me. Aku introvert lebih ke kayak masalah my feelings and aku lebih sebenarnya lebih comfortable writing daripada talking sebenarnya. Aku lebih kayak Dan jadi writing lagu lagi. songs, exactly, writing songs atau writing books atau aku tuh punya beberapa skrip yang aku udah tulis dan but I never really like, for me it wasn't for me to publish, itu lebih kayak Yang me penting and my dicurahkan. thoughts. Iya. So that's funny sih. That's funny. Soalnya itu orang ngelihatnya wah ini pasti, apalagi kalau nyecer politisi ini, wah pasti orangnya galak nih. Maksudnya orang tuh kadang membentuk satu persepsi terhadap kita based on apa yang mereka lihat hanya sekali-sekali gitu. Iya nggak sih? Tapi kalau aku sih ngelihatnya ya Mbak Nana, I feel like there is another aspect of our life and our characters yang kita juga sama deh. Pada saat lagi kita nanya question, saya juga sering sih dibilangin kayak gitu. Kesannya kayak nyecer atau kesannya kayak kok nggak habis-habis pertanyaannya. Sebenarnya karena itu kita curious kan, kita curious loh. Dan kalau ada something yang nggak make sense, kita can't help it gitu loh. But to ask the question supaya in our brain tuh kayak oh ya oke. Kalau ada yang tapi langsung that's me, like literally that's the same thing. Like me and you the same thing. Makanya ini nggak habis-habis. Bisa semalam suntuk. Thanks for Thank the you for conversation. Oh my god, this is I feel like I get to know you so much better. Yeah, I mean I love being here. Thank you so much. Thank you. Thank you for watching, guys. Thank you. Bye.